terima kasih. Jadi pertama begini ya, yang namanya banding itu kan bisa dikatakan upaya hukum biasa ya, yang merupakan bisa dipakai hak baik oleh pihak terdakwa maupun pihak kuasa hukumnya. Nah, menarik mencermati tadi pendapat dari Bang Amir tentang apresiasi. Jadi ini berkaitan dengan katanya hakim itu memberikan apresiasi terhadap memori banding yang kami ajukan katanya kan. Memang kalau kita lihat pemberitaan itu kan menyatakannya dari pihak Nadiem bahwa dikabulkannya 5 orang itu saksi dan 1 ahli itu menunjukkan bahwa majelis hakim itu ragu-ragu. Nah, sebetulnya tidak seperti itu gitu loh. Bahwa ada 5 saksi dan ahli ya yang dikabulkan itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa majelis hakim itu ragu-ragu. Tidak seperti itu. Itu prosedur normal aja. Pemeriksaan ulang terhadap saksi dan ahli yang dianggap perlu pada persidangan banding itu sejalan dengan KUHP baru pasal 290. Jadi hal yang prosedural saja, tidak menunjukkan substansi bahwa kelak putusan majelis banding itu akan cenderung menguntungkan pihak terdakwa dalam Tidak akan ngefek apa-apa maksudnya? Tidak masuk ke dalam substansi, tidak bisa disebut apresiasi juga. Karena kalau kita lihat presidennya, contoh, dan ini bukan hanya terjadi di kasus Nadiem aja, pemeriksaan ulang saksi dan sebagainya itu. Kita tahu pada kasus, misalnya kasus yang terbaru nih, kasus Kerry Riza, itu kan juga di pemeriksaan ulang terhadap saksi, hasilnya putusan tingkat banding justru memperberat hukuman gitu loh. Jadi itu sifatnya netral aja. Boleh apresiasi, bolehlah GR sedikit boleh, tapi intinya bukan seperti itu. Yang harus kita bicarakan adalah dari 5 orang ini yang terdiri dari 4 saksi dan 1 ahli itu, sejauh mana kelima orang ini kalau diperiksa kualitas pembuktiannya, akankah dia bisa mengalahkan fakta-fakta pada PN dan pertimbangan-pertimbangan hakim PN. Itu sebetulnya masalahnya. Jadi bukan menunjukkan hakim ragu-ragu, itu yang mau saya bantah dulu. Nanti kita bicara tentang kualitas pembuktian yang dihadirkan lewat 5 orang yang akan diperiksa ulang ini. Maka dari itu kita tidak bicara tentang istilah, tapi kita bicara nih sekarang. Kita lebih maju nih. Ini kan proses banding. Dari 5 saksi ini, mari kita bicara kualitas pembuktian yang akan dihadirkan. Saya catat nih ya, 5 saksi ini terdiri dari misalnya RA Kusumo Hadiani, Direktur Legal dan Corporate Secretary GoTo, Andri Sulistyo, ex-CEO GoTo, terus dari PT Acer Indonesia, terus dari LKPP, dan 1 ini yang saya soroti pertama, 1 ahli keuangan forensik yang namanya Muhammad Mahsun. Akuntansi forensik itu Bang, akuntansi forensik. Jadi sebenarnya begini prinsipnya. Kelima orang ini itu keterangannya sudah disampaikan pada persidangan tingkat pertama. Yang 4 dihadirkan di muka persidangan keterangannya. Yang ahli keuangan forensik Bapak Muhammad Mahsun ini keterangannya tertulis memberikan afidavit. Itu yang tercatat di dalam berkas putusan, ya kan? Jadi pikiran saya gini. Pertama, misalnya soal ahli Muhammad Mahsun. Simple saja logikanya. Sejauh mana keterangan dia ini nanti di persidangan banding ini bisa mengalahkan kualitas pembuktian dari audit BPKP. Karena audit BPKP itulah yang menjadi dasar hakim mempertimbangkan putusan terhadap Nadiem untuk unsur kerugian negara. Logikanya kalau menurut saya, kalau dari informasi yang saya baca, bahwa lagi-lagi ahli ini, pihak dari Nadiem ini mempersoalkan tentang metodologi dan prosedur audit BPKP. Kan itu yang terus-menerus dipersoalkan. Kalau kita lihat putusan 147 mengenai metodologi dan prosedur itu, pertama itu sudah disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh pihak Nadiem juga. Dan yang kedua, alasan metodologi dan prosedur itu sudah dibantah oleh majelis hakim dalam pertimbangannya. Nah sekarang dengan menghadirkan 1 ahli keuangan forensik, artinya ini pendapat ahli, bisa tidak dia mengalahkan dalam tanda petik ya kredibilitas audit BPK yang didasarkan pada
Misalnya BPKP, mohon maaf, BPKP. Jadi ini pendapat ahli saja ya dari Muhammad Masud. Dia tidak akan memberikan yang namanya audit tandingan. Sementara audit BPKP itu dilakukan oleh lembaga pemerintah melalui suatu standar audit investigatif minimal berdasarkan peraturan BPKP. Terus metodenya pun bukan pakai metode sampling, tapi metode menyeluruh, complete enumeration. Terus divalidasi lewat kesaksian 9 vendor, ada dari Acer, HP, Asus dan sebagainya. Dan bukan cuma keterangan saksi saja BPKP melakukan audit, tapi juga membuka dokumen, invoice, HPP, harga pokok produksi, kontrak spesifik tiap vendor dan sebagainya. Bang Saud harus komentar dulu, karena audit individu akan melawan audit institusi. Bang Saud Pendapat bukan audit, pendapat dari individual ahli. akuntansi forensik tersebut Iya. akan melawan audit dari lembaga resmi BPKP. dengan predikatnya macam-macam itu. Negara saya mau masuk ke poin kedua tentang beneficial owner, pemilik manfaat. Jadi sebelum cerita macam-macam tentang angka, kita perlu lihat dulu hulu masalahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana konflik kepentingan itu terjadi? Dari mana buktinya? Kalau kita lihat berkasnya, bahwa kenapa Nadiem itu dikualifikasi sebagai pemilik manfaat atau beneficial ownership, itu asalnya adalah dari pengakuan Nadiem sendiri. Pengakuan Nadiem sendiri di muka persidangan bahwa ia tidak melepaskan sahamnya di GoTo, tidak menjual sahamnya di GoTo karena dia ingin berbisnis di GoTo, masih ingin berbisnis di GoTo. Ini kualitas pembuktiannya ya, ini pengakuan dia sendiri loh, tanpa paksaan. Itulah kenapa hakim mengkategorikan dia sebagai beneficial owner menurut Perpres 13 tahun 2018. Jadi seorang perseorangan yang menerima manfaat langsung atau tidak langsung dari suatu perseroan. Itu cerita tentang kenapa beneficial owner. Dan itu dibuktikan juga oleh kesaksian R.A. Kusuma Hadiani ini yang bersaksi bahwa Nadiem itu memang memiliki saham di GoTo sekian. Terus memberikan persetujuan pengangkatan Cesar Sengupta sebagai komisaris PT Akap sekian. Dan yang paling fatal ini menurut saya menerangkan bahwa transaksi ini terkait dengan dari mana angka 809 miliar itu muncul, itu terjadi atas perintah dan persetujuan Nadiem. Ini keterangan pihak GoTo sendiri loh yang nanti akan dihadirkan tuh. Makanya saya melihat sidang banding ini menarik karena akan menghadirkan si R.A. lagi. Apakah dia akan mengubah keterangannya? Dia akan berpotensi dia kena misalnya sumpah palsu atau apa, atau dia akan memodifikasi apa. Ini menarik karena kesaksian itu kunci. Keterangannya sangat kuat untuk mengarahkan bahwa ada mensreanya. Ia menguatkan pengakuan Nadiem itu. Dari mana angka 809 miliar itu muncul? Bukan dari keterangan siapa-siapa, tapi dari catatan transaksi yang divalidasi oleh saksi ini sendiri, rekening dari PT Akap ke PT Gojek Indonesia sejumlah 809 miliar. Itulah cerita. Bang Ari ini pihak itu tidak usah berkepentingan untuk meyakinkan saya ini masyarakat yang memang kebetulan aja saya konsisten menulis tentang Nadiem. Yang harus dibantah dengan segala sumber daya pembuktian yang ada di tingkat banding itu adalah bantah pertimbangan hakim dan fakta-fakta hakim dalam halaman 993 tentang pemilik manfaat tadi dan halaman 860 dan 861 putusan itu yang berkaitan dengan kesaksian R.A. Kusuma Hadiani itu. Itulah yang kita bantah, itulah yang kita jelaskan. Dalam persidangan tidak ngomong seperti itu loh Pak Hakim. Ini buktinya, itulah yang kita bantah. Makanya kalau Anda menyimak, saya tidak meyakinkan Anda. Saya menjelaskan ke publik supaya kita memahami hukum ini secara benar. Karena dengan ada kepentingan-kepentingan tertentu, kita menyesatkan publik. Itu yang bahaya. Bahaya sekali untuk penegakan hukum kita. Kalau saya simpel. Pertama, saya tidak ada kepentingan apa-apa dalam kasus ini. Nadiem mau seperti apa kan tidak ada kepentingan. Cuma saya adalah masyarakat yang secara mandiri mencintai kebenaran dan keadilan. Saya terbuka kok dari pihak Nadiem memberikan fakta-fakta. Saya membaca juga. Dan hakim itu kan jangan begini loh. Yang saya tidak pengen adalah ketika pertimbangan hakim atau putusan itu tidak sesuai dengan sesuatu yang menguntungkan kita, lantas dianggap tidak sesuai atau apa. Bukan seperti itu. Masyarakat juga perlu diberitahu posisi sebenarnya. Kalau misalnya Bang Ari dan kawan-kawan menjelaskan
kebenaran versinya sendiri, saya ini bahkan saya tunjuk halamannya. Itu yang harus dibantah. Tadi kan juga klaimnya itu kan sangat-sangat luar biasa loh, bahwa pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Semua sudah direkam dan sebagainya. Nah, yang mau saya dengar di sini atau masyarakat dengar di sini, nah, bantahan itu tadi, kekuatan pembuktian apa yang dipunya Itu. melalui kesaksian 5 orang yang akan disidang ini. Itu. Jawab pertanyaan dari teman Menteri Sakti tadi, Bang. Kalau saya mau melanjutkan yang tadi dulu ya, satu ya, soal BO, beneficial pemilik manfaat tadi. Jadi itulah kenapa Nadiem dikualifikasi sebagai BO berdasarkan Perpres itu awalnya kan berasal dari pengakuan Nadiem sendiri bahwa dia tidak menjual sahamnya dan masih ingin berbisnis di Gotoh. Saya tuh menilai sekali pengakuan Nadiem itu, melihat artinya posisinya bisa dibayangkan Nadiem berposisi sebagai pemegang saham. Sebagai pemegang saham, dia berhak mendapatkan 2. 1, keuntungan yang namanya dividen, yang 2, keuntungan berupa capital gain, status sebagai pemegang saham. Jadi itu nyata, ada kepentingan ekonomis di situ. Nah, tadi kan kita bicara tentang konflik kepentingan. Pertanyaannya, apa pengertian dari konflik kepentingan? Konflik kepentingan itu kan bisa dibilang gini, perbedaan kepentingan ekonomis antara satu posisi dengan posisi yang lain dijabat oleh orang yang sama. Satu posisi Nadiem berposisi sebagai pemegang saham Gotoh yang berhak atas manfaat dari dividen dan capital gain. Sementara di sisi lain pada saat yang bersamaan dia juga berposisi sebagai pejabat penyelenggara negara. Mendikbudristek itu yang telah melakukan perbuatan menerbitkan Permendikbud tentang Chromebook itu, yang mengunci spesifikasi, bukan di Permendikbudnya yang mengunci spesifikasi Chromebook, tapi di lampirannya. Artinya perbuatan rangkaiannya itu udah ada, posisi benturan kepentingannya ada, terus perbuatan menerbitkannya itu ada. Pertanyaannya sekarang adalah itu Ini pertanyaan tambahan dari mahasiswa berarti ini. mahasiswa tadi bertanya tentang kerugian negara pasca putusan MK kan, itu nanti saya singgung sedikit. Ini saya mau melihat, ini kan kita sebetulnya ngomong namanya korupsi ini, kita sedang menilai Nadiem dalam posisinya bukan menilai personal dia, tapi posisi dia saat ini sebagai terdakwa korupsi yang dihukum berdasarkan pasal 3. Artinya kita bicara tentang pemenuhan unsur. Tadi bicara tentang mens rea macam-macam. Unsur pasal 3 itu kan ada satu yang namanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, dalam pandangan saya ya, pemahaman saya, ini kita mau meneliti nih dengan Nadiem ini dalam posisi ini dengan tujuan menguntungkan Google lah, menguntungkan pihak Chromebook lah karena dia pemegang lisensi, kan itu. Jadi makanya dari tadi saya menghindari pembicaraan tentang kan nggak ada aliran duit Nadiem, karena pasal itu nggak mensyaratkan harus ada aliran duit ke Nadiem langsung. Niat batin dengan tujuan menguntungkan itu, artinya dalam pemahaman saya tercermin di mana sih? Tercermin dari seseorang itu punya pengetahuan, dia tahu, terus dia berkehendak. Pengetahuan dan kehendaknya itulah yang terwujud dalam perbuatan. Oke, sekarang dijawab ya Bang ya pertanyaan mahasiswa tadi Bang. Nah, tadi kerugian negara, kerugian penghitungan, simple. 1,56 triliun dasarnya adalah laporan hasil audit BPKP. Tapi ingat, ini kan sering dibilang, memang beberapa hari ini saya lihat ada pendapat dari salah seorang mantan hakim MK di beberapa media yang bilang ada putusan MK bahwa yang menetapkan kerugian negara hanya BPKP, maka kasus Nadiem ini tidak sah dan sebagainya gitu. Tapi kan itu hanya pendapat orang, artinya bukan sebuah konsekuensi hukumnya, enggak. Tapi lihat, bukan begitu juga artinya, karena hakim itu berhak, berwenang dia menilai kerugian negara berdasarkan apa yang terjadi di fakta-fakta persidangan. Ada di putusan MK, ada di sini. Jadi penentuan kerugian negara ini ada audit BPKP dan hakim menilai sendiri. Menilai sendiri. Pertanyaannya, apa cara menilai hakim? Ini hakim sendiri yang sebut nih. Cara menilai kerugian negara oleh hakim simple, sederhana, secara aritmetika sederhana. Yaitu apa? Jumlah unit 1,5 juta sekian unit laptop dikalikan selisih harga kemahalan. Kira-kira seperti itu. Dari mana kita tahu kemahalan itu? Dari berbagai dokumen yang diverifikasi,
penentuan harga wajar, validasi dari vendor dan sebagainya. Sudah dilakukan proses itu. Apakah benar atau tidak, ini perkara masih berjalan ya, saya tidak berhak untuk menilai. Bung